لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد العالمين وإمام المتقين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد, Bapak dan Ibu yang bagaimana alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kepada kita hidayah sehingga kita masih mau datang ke masjid walaupun masjidnya panas gerah. Ya, berarti Masya Allah kita semuanya ini lillahi ta'ala. Panas, mau dingin atau panas, karena kita menuntut ilmu maka ikhlaskan semuanya lillahi ta'ala. Tujuannya saya yakin maupun dari santri atau ibu semuanya datangnya untuk mengambil ilmu. Ilmu itu tidak ada batasnya usia. Saya pun masih belajar. Guru bukan hanya untuk mengajar, tapi dia tidak mengambil ilmu. Ya, sebagaimana yang kata-kata atau qaul Nabi yang menyebutkan utlubul ilm minal mahdi ilal lahad. Nah, kita kalau mau menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai ke lahad. Lahad itu apa? Kuburan. Berarti tidak ada batas usia untuk orang menuntut ilmu. Walaupun kita sudah menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi ulama, tetap punya syekh, punya guru. Dan alhamdulillah kita semuanya tujuan kita di sini menuntut ilmu dan mengambil. Sekarang walillahil hamd, kita sebentar lagi mau menghadapi bulan suci Ramadan yang bagaimana seluruh umat Islam menantinya dan menunggu bulan yang suci ini. Saya yakin hatta santri-santri di sini menunggunya juga bulan Ramadan ini, dan seluruh umat Islam yang bagaimana para sahabat radhiyallahu alaihim dan para anbiya dan Nabi Muhammad menunggu dan menyiapkan bulan Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan dari 6 bulan. Bagaimana doa beliau dan doanya para sahabat, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kepada kita Ramadan. Dan doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, sebutkan ya Allah, sallimna li Ramadan, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wa sallimna li Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan ya Allah, terimalah puasa kami di bulan Ramadan. Ini doa yang sering kita untuk doai. Kita pas sudah menghadapi bulan Rajab, semuanya mesti doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab sudah selesai, Sya'ban kita sekarang masih di Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Tujuan kita itu Ramadan. Dan sekarang sebentar lagi kita telah mau memasuki bulan Ramadan, yaitu kurang lebih 4 hari lagi, antara hari Arbi'a atau hari Rabu atau hari Kamis. Nah, kita sekarang hari Kamis ya. Hari Kamis ya, berarti hari Kamis insyaallah. Kita sebenarnya belum bisa menentukan kapan. Ya, karena tidak ada yang punya ilmu gaib, itu hanya perkiraan. Kita bisa tahunya kapan kalau munculnya hilal Ramadan. Kalau sudah muncul hilal Ramadan, kita sudah dengar berita Majelis Ulama Indonesia menentukan hilal Ramadan, maka kita doa Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was salamati wal islam. Doa-doa itu yang bagaimana doa itu sebenarnya bukan doa hanya kalau kita melihat bulannya syahr Ramadan. Tapi setiap kita melihat terbitnya bulan yang baru, itu doa kita disunahkan. Doa-doa yang tadi juga beliau Syekh Islam menyampaikan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Jadi jangan lupa, kalau kita mulainya dengan doa yang baik, ini doa yang baik, ya Allah, ahillahu alaina, jadikanlah bulan ini aman buat kita, iman kita makin naik, jangan turun, wassalamah, ketenangan, wal islam, istiqamah di jalan Islam. Kemudian setelah itu insyaallah kita tahu keutamaan pada bulan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab kita sudah menyiapkan. Ya, sudah kita doa ya Allah sampaikanlah kepada kita bulan suci Ramadan. Nah, setelah kita menghadapinya bagaimana? Apakah persiapan Ramadan ini bentuknya persiapan makanan? Bukan. Tidak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah kita, ya, sebagai qudwah kita, beliau hanya kalau berbuka puasa dengan kurma dan air.
Inilah makanan yang paling, yang bagaimana Nabi menyebutkan baitun la tamra fihi jiya'un ahluh. Kalau rumah enggak ada kurma, itulah rumah yang istilahnya orang miskin karena enggak punya kurma. Karena apa? Makanan utama kurma, gizinya yang luar biasa. Nah, jadi persiapan kalau untuk makan enggak usah berlebih-lebih. Tapi persiapan yang harusnya berlebih-lebih adalah iman kita, bacaan Al-Quran kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat As-Siyam, ya ayyuhalladzina amanu. Ini langsung dilanjutkan oleh Syekh Islam karena beliau masyaallah ahli Quran. Bacain kepada kita Syekh Islam, ya ayyuhalladzina kutiba alaikum. Tafadhal. Ila nihayatil ayat. Kita mendengar bacaan beliau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحسن الله إليكم. Masya Allah, tabarakallah. Gimana suaranya merdu, Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Ahsanallah ilaikum. Baik, ayat ini tadi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita tahu bahwa puasa ini bukan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada umat Muhammad saja. Tapi Allah menyebutkan juga kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Berarti umat sebelum umat Nabi juga mereka berpuasa. Sebagaimana kita tahu orang Yahud, mereka berpuasa. Ya, salah satu kisah yang bagaimana Nabi SAW menceritakan, melihat ada orang Yahudi pada puasa di hari yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Musa alaihissalam dari Firaun. Ya, orang Yahudi puasa. Berarti namanya puasa itu ada dari umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang diperintahkan saat kita menghadapi bulan puasa? Falyasumhu. Falyasumhu di sini perintah dari Allah. Maka berpuasalah. Ini wajib. Tidak ada alasan lagi. Orang yang sehat, ya maupun orang yang sakit kalau bisa puasa. Kalau nggak bisa puasa bagi orang sakit, wajib puasa tapi qada setelah nanti sembuh, setelah selesai Ramadan dia wajib qada. Berarti tidak ada alasan. Apalagi kalau orang yang di saat dia puasa di bulan Ramadan hubungan suami istri, itu dosanya luar biasa. Bahkan kena kafarah. Ada yang tahu kafarahnya apa? Belum tahu kan? Nah, kafarahnya adalah kalau dia bisa maka puasalah siyam syahraini mutatabi'ain. Mampu enggak? Ada yang mampu di sini puasa 60 hari berturut-turut? Ada yang mampu? Sulit, berat. Fa in lam yastati', Allah memberi keringanan. Kalau enggak bisa, di sini bukan pilihan. Ya mungkin ada anak muda sehat sebenarnya bisa, cuman malas. Malas enggak jadi alasan. Ya, tapi kalau sakit, ya kalau apa itu berarti namanya ya fa in lam yastati'. Kalau tidak mampu, tidak bisa, maka fa'it'amu sittina miskina, memberi makanan buat 60
orang miskin. Itu paling ringan, tidak ada pilihan. Dan dia harus taubat dan istighfar. Maka hati-hati, kita menghadapi puasa ini bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi dari hal-hal yang ar-rafath, hal-hal yang membuat syahwat kita naik, hal-hal yang membuat kita misalnya ghibah. Bahkan ghibah itu istilahnya kayak kita menggosip lah istilahnya, menggosip-gosipin orang. Bahkan ulama ada menyebutkan ghibah adalah membatalkan puasa. Walaupun yang sebenarnya adalah membatalkan pahala keutamaan di bulan puasa. Ya, tapi pada umumnya ghibah itu hal yang dosa yang besar. Namimah dan ghibah. Maka kita persiapkan diri ya di bulan puasa ini, jangan sampai kita puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya, rubba sha'im, bagaimana Nabi menceritakan rubba sha'imin lam yajid fi siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ya, ada juga di antara orang yang puasa, dia tidak mendapatkan di bulan puasa ini kecuali kelaparan dan kehausan. Jangan sampai sifat ini ya kita mendapatkan, jangan. Tapi kita puasa lillahi ta'ala ya, ihtisaban, kita semuanya ikhlas, semuanya lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu di bulan Ramadan ini keutamaan ada kita berbanyak baca Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi dibaca oleh Syekh Islam, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala kenapa mengutamakan bulan Ramadan dari bulan yang lain? Di antaranya kenapa adalah Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka amalan para salafus salih, amalannya Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dengan Jibril alaihi salam di bulan Ramadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua tahu bahwa beliau jawad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jawad, wa kan ajwad ma yakun fi syahr Ramadan. Ya, jawad orang yang mulia. Bagaimana Nabi orang yang mulia, tapi lebih mulia lagi saat menghadapi bulan Ramadan. Jadi amalan di Ramadan ini bukan hanya puasa aja, tapi kita harus berbuat baik kepada yang sama yang lain. Hubungan kita kepada manusia baik, tidak ada rasa dengki dan iri kepada orang. Yang tadinya kita bermusuhan, islah. Ya, dunia ini hanya seberapa. Ya, kita semuanya hidup di dunia ini gak selamanya. Jadi kalau kita ada merasa bermusuh sama orang, apalagi sama keluarga, sama tetangga, ya jangan sampai kita punya musuh dari tetangga atau keluarga atau sesama orang muslim. Musuh kita hanya satu. Siapa? Iblis. Iblis itu musuh kita. Dan tentu awannya orang-orang yang atau orang-orang yang mengikuti iblis, orang-orang kafir. Ya. Jadi itulah musuh kita. Tapi sesama orang muslim jangan sampai ada rasa iri atau rasa dengki dan rasa musuh kepada sama muslim. Maka dengan itu di bulan Ramadan ini kita harus berbanyak baca Al-Quran. Yang mungkin kita di hari-hari selain bulan Ramadan jarang membaca Al-Quran, tapi di bulan Ramadan jangan sampai kita, apalagi kalau yang hanya 1 juz atau enggak sama sekali. Kita sekarang dalam fikih, madhab kita ini siapa? Kalau kita tanya madhab kita dalam pelajaran fikih, kalau kita sholat, kita hukum-hukum fikih pada umumnya, qudwah kita atau kita belajar di dalam fikih siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ya, dalam sirah sejarah beliau diceritakan bahwa beliau saat menghadapi bulan puasa khatam Al-Quran sebanyak 60 kali. 60 kali. Dan para salafus salih, ulama semuanya banyak. Qatadah, seorang yang tabi'i, beliau menghatam di setiap 3 hari sekali. Bayangin Al-Quran 30 juz. Ya. Imam Syafi'i kita tahu, bukunya luar biasa, ajarannya luar biasa. Memang beliau orang kosong, enggak punya kerjaan, hanya baca Quran. Enggak. Tapi beliau sibuk juga untuk umatnya, sibuk untuk berdakwah. Tetapi saat menghadapi bulan Ramadan, semua pelajaran-pelajaran agama, apa fikihnya, ajaran agama semuanya dibiarin, ditinggalin dan menghadapi
membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran bukan hanya membaca tanpa mengetahui artinya. Makanya khususnya ini misalnya kita di negara di Indonesia yang kalau kita baca Al-Quran belum paham artinya, kita harus disertai juga dengan membaca tafsirnya. Kita udah khatam sekali, ayo khatam sekarang terjemahannya. Atau setiap surat kita baca, ayo setelah itu baca terjemahan dari suratnya biar kita paham apa artinya. Kalau kita baca tidak paham, kita nggak bisa merasa khusyuk, nggak bisa merasa kemerduan atau merasa menikmati ayat yang kita baca. Maka berbanyaklah di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Karena sebentar lagi, kalau kita nggak mulai dari Sya'ban, makanya Sya'ban ini bulan yang bagaimana Nabi menyebutkan syahrun yaghfalu fihi katsirun minan nas ma baina Rajab wa Ramadan. Bulan yang bagaimana banyak dilalaikan orang. Kenapa dilalaikan? Karena Rajab termasuk bulan yang haram, bulan yang mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ada Ramadan. Istilahnya bulan Sya'ban, bulan yang terjepit. Orang banyak melalaikan, padahal bulan ini luar biasa. Kenapa? Nabi SAW bagaimana Aisyah menceritakan, "Ma ra'aitu Rasulullah aktsara siyama minhu fi Sya'ban." Berarti Nabi mulai melatih dirinya untuk puasa di bulan Sya'ban dan selalu berpuasa Sya'ban hingga sebelum masuk ke bulan Ramadan. Puasa terus. Ini puasa sunnah untuk melatih diri kalau kita mau menghadapi bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran juga dilatih dari Sya'ban. Kita sekarang belum masuk bulan Ramadan, mulai dah ini sisa 4 hari. Sisa kurang lebih 4 hari mulai kita puasa sunnah. Ya, mulai besok kita di hari Senin puasa sunnah Senin. Kalau yang mau puasa langsung lanjut, yang penting jangan disambung sampai Ramadan. Sebelum Ramadan harus iftar dulu, harus nggak boleh puasa. Tapi kalau kita mau puasa Daud silahkan. Mau puasa Senin dan Khamis mulai dari sekarang. Sebentar lagi kita Khamis masuk bulan Ramadan. Al-Quran mulai dari sekarang kita baca Al-Quran. Setiap hari ada wirid. Sekarang Ibu Al-Quran bukan hanya yang bentuknya Quran. Kita Quran di HP kita juga ada Al-Quran. Semua saya di sini punya HP. Nah, isi HP-nya ini apa? Tadi kan Ustaz Bilal bilang, ya, ibu-ibu main HP, bapak-bapak main, semuanya main HP. HP ini sebenarnya nikmat atau nikmah? Nikmah itu dibaliknya nikmat, istilahnya mencelakai kita. Sebenarnya HP ini nikmat atau bukan, Ibu? Nikmat bukan? Saya tanya. Ini nikmat, istilahnya ini nikmah Allah berikan kepada kita, anugerah, atau ini celaka buat kita, Ibu? Ada yang bilang celaka. Ini tergantung memakai ini, Bu, seperti pisau. Pisau bisa mencelakai kita enggak? Bisa. Pisau kita bisa manfaatin enggak? Bisa. Bayangin kalau di dunia enggak ada pisau, mau nyembelih ayam pakai apa? Pakai tangan bisa. Bisa. HP ini juga nikmat, Bu. Kita ya sekarang kita membaca tafsir Al-Quran. Kalau Ibu lihat buku tafsir Quran berat. Sekarang dengan beratnya sekitar 100 gram, isinya ini tafsir semuanya, jenis tafsir ada. Tafsir itu bukan hanya satu. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Al-Jalalain. Itu semua ada yang di HP. Ya. Kita di sini bisa mengisi ceramah dilihat oleh ribuan orang. Orang kalau mau bikin konten yang buruk dilihat sama ribuan orang walaupun dia di kamar. Itu menjadi apa? Dosa jariah atau pahala jariah? Dosa jariah. Orang di kamar bisa mengisi konten yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi pahala jariah. Dia nonton ribuan orang. Bahkan mungkin di masjid kalau yang dengerin nggak sampai 100. Kita sebarkan di YouTube, sebarkan di TikTok, di Instagram, yang nonton ribuan orang. Itu nikmat. Setiap orang mendengar, orang mengamalkan, kita pun dapat pahalanya. Kalau ada yang merasa saya nggak pede untuk memberi konten yang bermanfaat, ya udah. Alhamdulillah ulama di Indonesia banyak. Kita ambil ilmu dari mereka, sebarkan di akun-akun kita.
Itu semuanya pahala yang luar biasa, yang gampang tapi pahalanya luar biasa. Maka di bulan Ramadan menggunakan waktunya dengan hal-hal yang baik. Artinya adalah bulan Ramadan ini bukan hanya puasa. Kita berpuasa itu hal yang wajib, tapi selebihnya amalan yang sunnah. Kita sedekah, ya, kita juga menyebarkan hal yang baik. Kita jangan lupa dengan tetangga memberi. Nah, inilah di bulan Ramadan, indahnya bulan Ramadan yang bagaimana bulan yang ditunggu oleh semuanya, seluruh umat Islam. Biasanya ada acara sebelum bulan Ramadan, ada acara di malam hari sebelum Ramadan. Acara ini jangan hanya di acara itu kita senang, setelah itu pas menghadapi Ramadan masih semangat, sholat tarawihnya Masya Allah. Biasanya seperti itu, malam pertama Ramadan, lihat masjid penuh tarawih. Di tengah Ramadan satu baris, pada di mana? Makanya ini namanya istiqamah. Istiqamah itu adalah khairum min alfi karamah. Ya, istiqamah yang paling penting. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma ya muthabbita atau ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita ini enggak ada yang bisa konsisten. Coba kalau ada orang bisa konsisten dan dia bilang dirinya, saya bisa. Mungkin kalau tanpa pertolongan Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Kita doa, Allahumma a'inna 'ala as-shiyam wal qiyam. Doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Jangan hanya semangat di hari pertama, di malam pertama, kemudian malam ketiga, malam kelima sampai selesai enggak ada semangatnya lagi. Tapi terus minta pertolongan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqamah dalam puasa, istiqamah dalam qiyamul lail, salat tarawih. Kita jangan cari ke masjid yang salatnya 6 menit. Ya, sekarang ini anak-anak muda yang semangatnya Masya Allah, kalau disuruh main bola 1 jam bilangnya kurang. Suruh renang, suruh jalan-jalan kurang 1 jam. Suruh salat tarawih setengah jam kelamaan. Nah, ini Masya Allah. Betul enggak? Kalau nyari masjid biasanya yang 6 menit atau yang 40 menit? Yang 6 menit. Nah, ini salah atau benar ini? Nah, Ustazah, banyak yang orang kayak gitu. Ustazah, anak-anak muda nih, yang mereka sebenarnya harusnya semangatnya tinggi, tapi kalau mau sholat nyarinya masjid yang 6 menit. Bisa nggak kira-kira orang 23 rakaat 6 menit itu bisa bacaannya khusyuk atau enggak? Rukun dari arkanus salah adalah at-tuma'ninah, khusyuk. Baru baca Al-Fatihah, amin. Itu bacaan Fatihahnya benar atau enggak? Dan saya pernah lihat di video ada video muntashir di Indonesia. Masya Allah, masjid يصلي 23 rakaat 6 دقائق. Ya, itu ngebut-ngebut. Dan videonya itu yang sempat kalau nggak salah tahun lalu viral di mana-mana. Sehingga di Saudi, di antara teman-teman saya lihat, ini di Indonesia nih. Emang di Indonesia semuanya seperti itu? Ya, nggak semuanya seperti itu. Nah, jadi kita kalau melihat masjid yang seperti itu, mending tinggalin. Kita ke masjid yang sholatnya khusyuk, yang tuma'ninah. Maupun 11 rakaat ataupun 23 rakaat sama. Ya, karena Nabi SAW bersabda, salatul lail masna masna. Yang penting jangan ikut orang yang salat tarawih satu tarawih 1 rakaat. Karena salatul lail masna masna. Ada yang salat 8 boleh. Ada yang salatnya 10 sama ditambah 1 witir boleh. 23 rakaat boleh. Semuanya ini ada ajarannya. Yang penting 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dan yang paling penting dari itu adalah dia harus tuma'ninah. Kita sebelum melaksanakan salat niatin semuanya itu. Dan dari malam hari kita harus berniat untuk melaksanakan puasa. Karena bedanya puasa sunnah dan puasa wajib, puasa fardu adalah niat. Kalau niat puasa sunnah maupun kita di pagi hari ini salat subuh, kita belum makan apa, masuk ke rumah gak ada masakan, mau langsung setelah itu puasa, boleh, puasa sunnah. Tapi asal dari subuh belum makan, belum minum. Tapi kalau puasa fardu, wajib dari malam harinya berniat.
Ya, dan alhamdulillah di masjid-masjid di sini banyak yang setelah salat tarawih yang mengajak jamaahnya untuk berniat nawaitu apa, kalau saya nggak tahu lafaznya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan ya. Indah. Karena Bu, kenapa saya nggak hafal? Saya belajarnya di Saudi. Di Saudi mayoritas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam madhab niat itu di hati, nggak boleh diucapkan. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i, mengucapkan itu hal yang lebih baik untuk menguatkan niat kita yang di hati. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan, tapi hatinya dia nggak tahu dia lagi ngapain, itu percuma. Yang paling penting niat di hati, ucapan untuk menguatkan niat kita. Makanya lafaz itu saya belum hafal karena yakin dia sesuai dengan masing-masing yang pernah belajar madhab Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu. Dan semuanya mereka a'immah. Kita kalau lihat sejarahnya Imam Ahmad bin Hanbal belajar dari guru. Gurunya siapa? Ada yang tahu? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Abi Hanifah. Begitu, imam madhab yang begini. Baik, demikian itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya emang dibatasi jam 11 harus sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehat wal afiyah hingga kita bertemu di bulan Ramadan, dan Allah berikan kepada kita istiqamah mendirikan puasa Ramadan dan istiqamah dalam menjalani qiyamnya hingga kita selesai Ramadan, dan Allah membebaskan kita semua dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.